medianya pasir ada, tapi pasirnya bercampur ya. Nah dia kalau pasir itu kan menyerap air tapi lewat doang gitu ya, airnya tuh langsung kebuang gitu, dia tidak menyimpan air gitu. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah menyediakan unsur hara yang cukup. Nah unsur hara ini nanti bisa didapat langsung dari medianya atau di eksternal ya. Tidak mengandung bibit penyakit ya. Ini juga terkadang ada media yang perlu perlu perlakuan. Jadi dipanaskan dulu gitu ya. Jadi dia supaya hilang bibit penyakitnya. Kemudian dalam media tanam tanah, komponen utamanya adalah pertama jelas tanah gitu ya. Yang kedua kompos ya, kompos bisa di sini berarti komposnya kompos padat ya. Kompos padat bisa dalam bentuk humus gitu ya, atau pupuk kandang. Ini secara organiknya ya. Jadi kompos, humus atau pupuk kandang. Ya, kalau humus kan berarti bagian lapisan tanah yang paling atas ya, yang dia gampang untuk menumbuhkan tanaman. Pupuk kandang ini bisa dari kambing, dari ayam gitu ya. Tapi yang paling bagus adalah pupuk kandang dari kambing. Tapi itu pun bukan yang langsung ya kalau bisa, karena kalau yang langsung sifat kotoran kambing itu masih panas, jadi dia tidak bagus untuk tanaman yang akan ditanam. Jadi kita ambil pupuk kandang yang memang sudah jadi artinya dia sudah menyatu dengan tanah itu nanti. Ya, jadi sudah tidak lagi bentuknya butiran-butiran gitu ya. Kemudian arang sekam atau misalnya sabut kelapa ya, atau kokopit. Jadi ini beda, yang satu dari sekam, yang satu dari sabut kelapa. Ini contoh sekam. Ini kemasannya saya beli yang 20, yang berapa ya? Pokoknya karungnya yang besar itu deh. Kemarin ternyata salah harga tuh Bang Ucup, ternyata ini 25 harganya. Jadi ini harganya 25 ini. Kemudian yang kedua ada pupuk kandang. Ini saya ambil yang kambing ya. Ini kemarin 20 kalau nggak salah. 20 yang sedang ininya. Berapa kilo ya? Ini yang sedang, dia ukuran sedang, kurang lebih 20.000. Kemudian ini kokopit ya, tampilannya ada yang kemasan brick ya, jadi kayak bata gitu ya. Ada yang modelnya serbuk gitu ya. Kemudian ada media tanam campur. Media tanam campur ini yang siap pakai. Jadi kita tinggal pakai aja nih, udah ada sekam bakarnya, udah ada pupuk kandangnya, sudah ada bakteri penyuburnya gitu ya. Ya sudah ada tanahnya gitu. Jadi kita tinggal pakai lah. Istilahnya media tanam instan lah gitu ya, tinggal pakai. Nah, ini mengingatkan kembali nih pelajaran SD kelas 6. SD kelas 6, kebetulan saya ngajar kelas 6 ya. Jadi perkembangbiakan dibagi dua nanti ya, generatif dengan vegetatif. Kemudian generatif itu melalui perkawinan dengan benang sari sebagai gamit jantannya ya, kelamin jantannya, dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Prosesnya penyerbukan dan pembuahan. Ya, penyerbukannya juga ada beberapa macam, ada penyerbukan sendiri. Itu berarti dari bunga yang sama gitu ya. Kemudian penyerbukan tetangga itu berarti dari bunga yang berbeda, 2 bunga tapi masih dalam satu tumbuhan. Itu penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang itu jenisnya sama tapi tanamannya beda. Jadi ada 2 tanaman, bunganya jenisnya sama, dia saling menyerbuk gitu ya, namanya silang. Satu lagi ada bastar. Bastar ini misalnya yang bunganya merah dengan yang bunganya kuning gitu, ya saling penyerbukan, itu namanya bastar. Kemudian perantara bisa dari manusia, bantuan manusia ya.
kemudian hewan, angin, air. Ya, ini sudah ini. Nah, kemudian yang vegetatif ada dua juga, alami dan buatan. Yang alami ada berbagai macam tuh, ada tunas seperti pisang misalnya ya, spora itu seperti suflir, pakis ya. Kemudian akar tinggal itu seperti jahe, lengkuas ya. Umbi lapis, bawang merah contohnya, umbi batang itu apa namanya, kentang ya, contohnya kentang ya. Maksudnya yang satu lagi umbi akar, ini maksudnya umbi akar ya, umbi akar itu misalnya wortel gitu. Kemudian tunas adventif ini kalau kita pernah lihat cocor bebek, ada yang tahu ya cocor bebek itu ya, dia pakainya perkembangbiakannya tunas adventif. Kemudian geragih ini contohnya apa namanya, stroberi ya, stroberi. Kemudian yang buatan, nah yang buatan ini nanti mungkin spesialisnya Bang Ucup nih. Ada cangkok, ada stek, ada okulasi, merunduk ya, ini contoh yang buatan. Nah, kita mulai dengan persiapan ya. Jadi kita ambil yang simple aja di rumah. Kalau mau praktek, ambil yang simple aja. Yang pertama kita coba dengan cabai ya. Cabai di rumah kan mungkin teman-teman ya, Galang, Neo, Raiska gitu, Naiska atau Balkis, mamahnya pasti punya cabai dong di rumah gitu ya. Mah minta cabainya dong mah buat bikin bibit, buat bikin benih cabai gitu. Nah, sebelumnya kita pilih dulu cabai yang bagus gitu. Jadi dia apa namanya, besar ya, kemudian permukaannya juga halus gitu. Ya, tergantung jenisnya sih, kalau jenisnya cabai rawit keriting juga nanti akan beda ya nampilannya. Tapi kita ambil yang terbaik lah dari cabai itu gitu. Kemudian dibelah kita keluarkan. Setelah keluarkan itu kita kasih air. Pemberian air ini fungsinya untuk menyeleksi biji cabai yang kurang baik, itu kita keluarkan gitu. Jadi yang biji cabai yang mengambang itu kurang baik untuk nanti ditanam. Jadi kita ambil gitu yang mengambang itu. Ya. Kemudian kita buang lagi airnya, kita keringkan. Ya, sudah kering baru nanti kita tanam. Nah, kalau ini pembibitan tanaman bunga. Ini saya pakai tray ya. Tray apa namanya? Pembibitan. Jadi saya pakai di sini ada. Ini saya pakai yang instan tadi. Pakai yang sudah jadi ya, media tanamnya. Seandainya teman-teman punya yang masih belum dicampur ya dibuat dulu berarti ya. Kemudian karena kita mau pembibitan tanaman bunga, jadi medianya atau tanahnya itu kalau bisa kita saring gitu ya, kita ayak gitu ya, kita ayak dulu, kita ambil yang apa namanya, halus gitu. Jadi maksudnya dia tidak kasar gitu ya, karena akarnya itu kan nanti lembut ya, akar tanaman bunga itu lembut, jadi supaya bisa menembus medianya. Ini dari satu saya bagi-bagi supaya bisa diletakkan di tempat yang berbeda gitu ya. Sekalian penelitian juga kan untuk melihat efeknya gitu. Kalau di sini gimana, di sini gimana gitu. Jadi nanti ada yang benar-benar di panas matahari, ada yang di apa namanya, di dalam rumah gitu ya misalnya. Ini saya kelihatan nggak ya tulisannya? Ini saya ada dahlia, ada aster, ada matahari, kemudian ada cabai pelangi ya, cabai pelangi. Kayaknya ada 7 kalau nggak salah kemarin tuh. Dan sebagian ada yang beli bibitnya
ada yang beli di online ya. Kemarin ada yang dapatnya F1. F1 itu berarti turunan pertama dari bibit unggul. Jadi pilihan bibit-bibit pilihan gitu ya, diambil turunan pertamanya, baru kemudian di. Nah, ini pembibitan. Ini saya ngambilnya saat siang hari, jadi kelihatan kering. Ini udah ini yang lalu ya, sekitar usia 1 minggu. 1 minggu ada dahlia, ada aster, ini macam-macam ini. Ada melon juga nih, yang ini melon. Saya tanam melon, ada juga pepaya yang saya tanam itu buat nyoba semua ya ininya. Kemudian kangkung. Ini biji kangkung. Kalau Karida nanam di flanel ya atau tisu, saya tanam di tanah. Ini penanaman kedua. Penanaman pertama itu dulu saya sebar aja. Saya sebar aja di tanah. Jadi setelah tanah dikemburin gitu ya, saya sebar. Tapi efeknya memang tumbuhnya tak beraturan. Jadi dia saling tumpang tindih gitu ya. Jadi nggak beraturan tuh tumbuhnya. Nah ini saya coba dengan jarak gitu ya. Jadi saya coba sekitar 5-7 cm jaraknya. Kabar banget ini dikasih jarak satu-satu ya Bu. Ya, Kak Widi ya. Hasilnya soalnya. Oke. Nah ini hari ke-1 dan kedua belum kelihatan. Saya langsung hari ketiga ini seperti ini. Cuman kelihatan daun pertamanya saja. Itu dan pertama. Nah ini hari ketiga. Hari ketiga pagi seperti ini, hari ketiga sore udah seperti ini. Jadi setelah seharian ya dia begitu nongol dari tanah gitu langsung begini. Ini hari keempatnya. Gitu. Cuma sedihnya saya setelah hari ke-5 tanaman saya ini hilang. Karena biasanya di sini nih di di pinggiran ini saya kasih kayak porselen gitu ya. Kayak porselen berdiri gitu, ubin-ubin yang ini saya taruh di sini, keramik gitulah ya, keramik saya taruh di sekelilingnya gitu. Tadinya menghindari dari kucing gitu, supaya tidak buang air di situ atau diinjak-injak gitu ya. Gitu. Nah yang kedua ini saya lepas, ternyata justru hilang, entah dengan tikus, entah dengan apa yang jelas bukan kucing, tapi yang jelas tak hilang, jadi hanya tinggal sekitar nggak sampai 10 lah, padahal saya sebarnya banyak banget ini, tinggal 10, sekitar 10 lah ininya gitu. Nah ini yang pertama nih, ini tanaman saya yang pertama yang tidak beraturan itu, ini lihat nih yang waktu masih baru tumbuh kecilnya, ini seperti ini, dia ada yang nempel, ada yang nggak tumbuh gitu ya, jadi dia seperti ini. Nah ini sudah agak tinggi, ini pada saat mau panen. Ini penampakannya waktu panen. Jadi saya berapa kali panen lah ini, sempat dibagi juga lah dengan beberapa orang. Ya, alhamdulillah lah kita bisa sodakoh ya, sodakoh tanaman gitu. Hikmahnya tuh kalau kita menanam itu berarti kita bisa membagi gitu, ya, bisa membagi. Ya, kemudian ini melon. Dari yang kecilnya nih tumbuh, kemudian saya buatkan apa ini namanya jemuran, apa sih, tempat menghalang. Nah tempat merambatnya, Jalaran ya Bu ya. tempat menjalarnya. Nah ini bunganya, sampai di sini sudah ada buahnya, nih lihat ya buahnya ya, tapi ada kejadian ini daunnya ada yang apa namanya ya, seperti terbakar gitu, dan akhirnya seperti ini. Ini saya sedih banget, melonnya udah besar, melonnya udah sekitar 5-7 cm lah ya. Kena hama ya Bu? Bukan, jadi
kesalahan nanti di akhir ini saya jelaskan deh kenapa ini ada nantinya. Nah, kemudian memindahkan tanaman dari polybag ke pot. Kalau kita beli di apa namanya Wisma Tani misalnya ya, kita beli bibit inilah di tukang tanaman itu kan kemasannya polybag. Nah, kita pindahkan dari polybag ke pot gitu kan. Yang pertama adalah menyiapkan pot yang ukurannya sesuai. Jadi kalau kita pindahkan itu dimulai dari pot yang lebih besar sedikit dari ukurannya polybagnya gitu ya, agar pertumbuhan akarnya itu optimal dulu. Nanti kalau sudah mentok, baru kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar lagi. Gitu. Kalau dari awal kita sudah pindahkan langsung ke pot yang besar, nah nanti dia udah nggak bisa lagi. Gitu. Nah, ini saya dapatkan dari tukang tanamannya gitu ya. Jadi beliau bilang seperti itu. Jadi jangan langsung di pot yang besar Bu, nanti jadi nggak berkembang gitu. Jadi yang sedang dulu, kalau sudah optimal, baru kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Gitu. Ya, kemudian pastikan pot memiliki lubang yang cukup ya, baik di bawah maupun di samping. Ini kenapa? Untuk mencegah busuk akar. Jadi busuk akar itu kan kalau lubangnya tidak cukup, maka air akan mengenang di bawah. Ya, air akan mengenang dan itu yang menyebabkan akar membusuk. Kemudian sebelum ditambahin dia tanamnya, tambahin pecahan genteng supaya air bisa langsung keluar ya. Nah, ini biarkan polybag, kemudian usahakan posisinya tegak ya supaya nanti akan mencari sinar mataharinya juga ke segala arah. Kemudian menambahkan media tanam lagi. Nah ini ada gambarnya. Ini modelnya anak saya sebelum anak saya ke pesantren. Jadi kami menambahkan apa ini namanya lubang tambahan di sampingnya. Jadi di samping apa namanya potnya. Kemudian ini sebelumnya ada itu ya yang masukin apa namanya pecahan-pecahan genteng di alasnya. Kemudian baru kita masukkan. Nah, ini ininya ya, nih. Dibuka. Ya, dibuka, kemudian masukkan di tengah. Ya, baru disiram. Sebelumnya setelah disiram kita taburin pupuk dulu. Kemudian yang itu tadi tanamannya tadi kalau yang ini mangga. Nih, maksud saya seperti ini. Kasih potongan ini ya, genteng. Kemudian dikasih medianya sebagian baru dimasukkan. Nah, ini semuanya sampai di pupuknya dimenamkan. Kalau ini tanaman sayur di rumah saya nih ada apa nih namanya tomat cherry, tomatnya seibu jari ya segini. Kemudian ini cabai pelangi. Ini saya praktekin dua, satu di pot, satunya di tanah. Terlihat ya yang di tanah lebih ini ya, supaya maksudnya biar bisa lebih besar lagi nanti. Kalau ini apa namanya daun bawang saya tanam dari sisa masak ya, saya potong akarnya yang saya tanam langsung. Ya, kalau ini cabai rawit setan. Kemudian ini tanaman buah ada mangga, ini alpukat, ini kelengkeng merah, ini buah tin, ini jambu kristal. Jambu kristalnya alhamdulillah sudah berbuah, ini udah dibungkus ya supaya terhindar dari buah dia ya, nanti dia kasih telur di situ. Nah ini
saya coba membonsai pepaya ya. Jadi saya sebenarnya ada beberapa cara sih di sini. Yang pertama dengan dipotong langsung ya seperti ini, dengan menyisakan mata tunas, 3 mata tunas mungkinnya di bawah. Gitu. Kemudian dia akan tumbuh lagi gitu ya. Nah, ini udah mulai tumbuh di sekelilingnya, kelihatan nggak ya? Nggak kecil. Kemudian yang kedua ini yang sudah usia sekitar seminggu setelah potong. Nih, seminggu setelah potong. Ini yang sudah dipotong duluan nih. Jadi dia bentuknya batang barunya menyamakan batang yang lama. Ini udah mulai ada ini sih bunganya di atas ya. Ini tingginya sekitar 80 cm lah, kurang lebih 80 cm udah ada bunganya di atasnya. Saya nggak foto ya. Nah, jenis pupuk yang dipakai bisa secara organik adalah kompos. Kompos ini ada 2 juga, padat dan cair. Kemudian pupuk kandang, ini yang saya pakai aja ya. Kemudian KSB. KSB ini campuran dari telur dengan micin. Dan micin kemudian dioksidasi, dijemur ya, supaya dia oksidasi. Dijemur sampai jadi banyak. Nah, ini dari biangnya. Kemudian ini anorganik, bisa NPK, bisa kalium nitrat, bisa urea, bisa TSP, KCl, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi, melon yang saya tanam, ternyata memang dia berlebih pupuk, gitu. Jadi, kelebihan pupuk. Jadi, dia panas ya, mungkin jadinya. Ini terbakar jadinya, ininya. Jadinya sekarang udah nggak punya melonnya. Padahal udah besar nih, lumayan nih, besar segini. Itu. Nah, ini perbandingannya udah jelas ya. Kalau di pot perawatannya lebih mudah karena dia kecil ya, dapat dipindah-pindah, kita mau kemana aja. Kayak buah tin saya itu sempat dipindah-pindah, kalau hujan saya taruh di atas teras, kalau panas gitu ya, nggak hujan gitu, saya turunin lagi di bawah gitu. Dan dia dapat menyesuaikan dengan tempat, kalau kita butuhnya potnya kecil, potnya besar, atau lebih besar lagi gitu ya. Tapi kekurangannya ada pertumbuhannya terbatas besarnya pot. Ya, besarnya pot ya segitu, dia maksimal segitu saja. Sementara kalau langsung di tanah, ya tanaman memang langsung tumbuhnya leluasa, pertumbuhannya juga optimal, dan dia mencari matahari sesuai dengan ininya ya, lingkungannya di situ. Akarnya lebih fleksibel mencari kebutuhannya sendiri, nutrisinya lebih mudah terpenuhi. Jadi kalau dengan pot kan kelebihan pupuk itu terbuangnya di tanah yang sama gitu. Tapi kalau di tanah langsung, kelebihan pupuk ketika disiram dia akan pergi kemana gitu ya, dia akan pergi ke tempat yang lebih yang tidak di situ saja gitu. Jadi nutrisi lebih mudah terpenuhi karena akarnya akan lebih mudah mencari, dia mau kemana saja dia bisa mencari gitu ya. Tapi ya kekurangannya, ini saya belum tambahkan kekurangannya memang kita di Jakarta terutama ya, untuk mencari lahan tanah itu sulit gitu ya. Jadi memang orang lebih mudah memilihnya di pot gitu. Ya, mungkin itu dari saya sekedar secara pengalaman aja ya mungkin ya. Mungkin nanti Bang Ucup juga bisa dinambah-nambah ini kalau ada yang kurang misalnya. Mungkin saya kembalikan dulu ya kepada Kak Rida. Oke, terima kasih Kak Wiji untuk penyampaiannya tentang menanam di media konvensional, itu media tanah. Oke, tadi ada satu pertanyaan. Untuk nanam itu
berapa perbandingannya antara tanah, pupuk, dan juga sekam ya? Biasanya Kak Wiji pakai apa? Hmm. Kalau perbandingan itu sebenarnya tergantung dari kondisi tanah ya, kondisi tanah tempat kita menanam gitu. Jadi kalau di tempat saya ini kemarin satu gitu ya, jadi satu bagian gitu. Jadi kalau untuk yang campur ya, tapi kalau yang saya pakai instan ya langsung aja pakai yang instan tadi. Gitu. Kalau instan kan komposisinya udah dari pabrik dari yang penjualnya gitu ya, dari penjualnya sudah diberi komposisinya. Kita tidak paham apa berapa berapanya gitu, tapi kita tinggal pakai aja. Nah kalau untuk yang di tanah kita sendiri, apabila memang tanah kita sudah lumayan subur gitu ya, tidak terlalu banyak campuran, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tanah kita itu tergolong yang mengandung pasir misalnya ya, mungkin lebih lebih banyak ke pupuk kandangnya, komposisinya gitu, pupuk kandangnya atau komposnya atau humus tadi ya, misalnya kita dapat humus dari mana gitu, itu lebih banyak di situnya. Tapi kalau apa namanya sudah subur ya nggak terlalu banyak tambahan-tambahannya itu. Umumnya sih 1:1 aja. Itu dipakai buat buah maupun buat sayur. Kalau buah memang lebih ke tanahnya ya, lebih banyak tanah kalau buah, karena dia butuh akar yang kuat ya, cengkeram ke ininya medianya. Tapi kalau untuk yang sayur itu pakai kokopit aja nggak masalah gitu. Kalau sayur ya, kalau sayur kan yang penting gembur. Ya. Tanahnya sudah gembur nggak masalah. Tapi kalau tanahnya keras gitu, terlalu padat, maka lebih baik pakai kokopit ya atau sekam gitu ya. Tanahnya dikit aja gitu. Karena kalau tanaman sayur itu akarnya kecil, jadi dia kekuatan akarnya juga kecil. Kalau untuk menerobos ke tanah itu agak sulit nanti gitu. Oke. Gitu. Karena saya lihat tadi perbandingan apa ya, biji kangkung itu lebih nyengkrim ke bawah, walaupun kalau saya kan pakai beberapa pakai beberapa. Terus itu dia bisa menembus kain flanel dan bisa menembus tisu. Berarti kan akarnya Wah, itu benar ini ya, bekerjanya dalam kecil ya kan. Pori-pori flanel itu kalau boleh dibilang kan rapat, kok dia bisa menembus bawah itu. tapi dia Ya, lumayan itu porinya. Porinya lumayan besar kalau di ini. Kelihatannya aja kita ya lihatnya rapat, tapi sebenarnya dia besar juga. Karena kan terbukti ketika kita siram air dia langsung basah semua gitu kan, istilahnya langsung menyerap. Kemudian bahkan kalau yang apa namanya tuh Rockwell ya, itu dia langsung seperti mengembang gitu kan ya istilahnya, kayak jenuh gitu ya, jenuh dengan air gitu. Ya, kalau baik. tanah kan dia langsung kemana-mana. Baik, terima kasih Kak Wiji untuk penjelasannya. Teman-teman, di Jakarta sudah masuk waktu asar. Untuk Galang dan Nio yang ada di Surabaya sebelumnya udah masuk waktu asar juga ya. Gimana? Kita akan mengadakan sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Ada? Sebentar, Ya. laptop saya lobet sebentar. Baik, atau Kak Ucup mau menambahkan? Kak, saya mau nanya, Kak. Oh ya, silakan Galang. Ya, tadi itu saya bukan dari Surabaya, saya dari Jakarta, Kak. Oh, Sebenarnya. maaf. Oh ya, Galang dari Oh, ralat Jakarta. doang ternyata. Oh, nanya ya? Enggak, saya mau nanya juga. Tadi sepertinya saya ketinggalan yang soal itu tuh biji. Bijinya kan kalau yang tenggelam itu yang bagus. Nah, setelah tenggelam itu gimana tuh, Kak? Kita langsung taruh di tanah atau apa gitu, Kak? Kalau ditaruh di tanah biarin gitu, apalagi ditutup tanah juga, Kak? Ditutup lagi yang sama tanah gitu. Ya,
Bibitnya itu di ini dulu, dijemur dulu. Ah, oh, Dijemur jemur. dulu, sudah kering, ya nggak usah lama-lama lah, yang penting udah kelihatan kering gitu ya. Kemudian baru kita, kalau tadi kan saya pakai gitu ya, kayak apa namanya, sumpit gitu ya, buat lubangnya, nggak usah dalam-dalam juga, 2 cm cukup, atau 1 cm bahkan juga nggak masalah gitu ya, ditaruh di apa namanya, tanahnya itu, kemudian ditutup lagi, ditutupnya oleh tanahnya itu sendiri aja, nggak usah ditutup atasnya, tidak perlu ditutup atasnya gitu, jadi dia dengan tanah itu sendiri aja gitu. Itu kalau dijemur berapa lama tuh Kak? Nggak usah lama, paling Eh, nggak sampai sejam, Sejam ya Kak dijemur ya? 30 menit lah, 30 menit. Ah, siap. Makasih Kak. Kenapa dijemur? Karena kalau dia basah, dia terus ditutup, apa namanya, bisa busuk malah ya ininya, apa namanya, bijinya tadi. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Isma mau nanya. Oh iya Isma. Dari mana Isma? Kak Isma. Isma dari Depok. Ya, Kinabalu. dari Depok. Dari Kinabalu dia. Ya, dari kota Kinabalu. Mau nanya, bedanya kan terkait kalau kemarin hidroponik nggak perlu disiram. Kalau ini kan disiram. Nah, kalau disiram ini berapa kali sih Mbak? Misal kalau untuk buah atau untuk tadi sayur. Oke. Yang beda. Kalau untuk disiram, memang uniknya menanam dengan media tanah ini adalah kita tidak bisa pakai rumus yang sama di setiap tempat gitu ya. Jadi apa namanya, di tanah yang berbeda dia perlakuannya akan berbeda, apalagi kalau curah hujannya juga berbeda gitu. Nah, kita lihat kebutuhannya. Kalau seandainya tidak hujan ya pagi dan sore disiram gitu ya, pagi dan sore. Tapi siramnya pun dengan apa, yang semprotan ini ya, jangan yang langsung ngucurnya besar gitu, yang semprotannya yang apa namanya, menyebar itu. Jadi tekanannya tidak langsung, terutama untuk menyemprot ke bibit tadi ya, yang bibit apa namanya, masih di tray tadi, itu semprotnya pakai semprotan ini, semprotan apa sih kalau kita kayak mau nyetrika tuh ya. Semprotannya pakai gituan gitu. Jadi dia nggak kebanyakan airnya. Dan itu pagi dan sore. Tapi kalau curah hujannya sudah cukup ya tidak perlu disiram. Gitu. Ya, apalagi kalau kondisi tanahnya juga berbeda ya. Tanahnya di apa namanya, banyak mengandung pasir misalnya, itu harus lebih sering disiram, apalagi kalau dia berkapur ya, karena itu menyerap air tapi tidak bagus untuk tanamannya gitu. Ya, air kalau di pasir kan hilang aja langsung. Jadi kita sering tanaman, kebutuhan air bagi tanaman itu jadi hilang gitu. Dia harus mencari lagi. Jadi harus sering disiram. Ya minimal pagi sore lah. Terus tanahnya bisa dipakai berkali-kali nggak untuk tumbuhan lain? Misal udah selesai panen nih, kangkung gitu. Bisa dipakai lagi apa enggak? Ya. Kalau untuk tanaman tertentu, misal tanaman kacang-kacangan, dia kan lebih banyak mengambilnya unsurnya nitrogen. Maka setelah itu tidak langsung ditanam dengan kacang lagi gitu, karena sudah pasti kadar nitrogennya berkurang di situ. Ya, jadi mungkin kita ganti dulu dengan tanaman yang lain gitu kan. Kita ganti dengan tanaman yang lain, kemudian baru setelah panen berikutnya baru kita bisa tanam lagi gitu, kacang lagi. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing apa namanya, tanaman. Makanya kita sebelum menanam mungkin tanaman pilihan kita itu kita harus banyak baca-baca dulu ya. Dia butuh apa, perlakuannya seperti apa gitu. Karena memperlakukan benih ini seperti bayi ya, seperti bayi. Jadi beda perlakuan dia akan beda juga hasilnya gitu.
Ya, kadang sedih juga sih, kita udah ngerawat sekian hari gitu ya, terus tiba-tiba dia ya kayak tadi tuh apa dengan tikus atau mungkin dimakan ini gitu, dimakan kambing gitu misalnya, itu apa namanya, sedih juga gitu. Apalagi barusan kemarin nih saya sudah nunggu-nunggu tanaman pisang saya sudah berbuah, sudah besar gitu ya, ternyata diambil orang. Ya Allah. Ya diambil orang, jadi nungguin dari kecil gitu kan ya, istilahnya kita mau panen gitu kan, sudah niat bersedekah gitu, nanti kalau panen kita bagi-bagi tetangga gitu ya. Alhamdulillah sih, semoga niatnya udah tercatat ya oleh Allah ya, insya Allah. Nah ternyata kemarin pagi itu pas kita pergi, sampai rumah lagi udah nggak ada pisangnya. Sudah berpindah tangan ya. Pindah pohon kali Mbak. Kenapa Berpindah pohon kali. pindah Bukan pohon? berpindah tangan. Pindah tangan kan pindah ke tangan orang. Kali aja ke pohon orang. Iya. Baik, ada lagi. Ada Ayu, ada Syamil, ada Jamil. Kak Wiji, berarti kalau nanam misalnya, kalau yang tadi senada dengan pertanyaan Isma, kalau kemarin tadinya misalnya saya nih lagi nanam kangkung regrow, jadi batangnya kangkung itu kan apa namanya, akarnya masih ada, terus batangnya yang keras itu juga masih ada gitu. Itu kan di regrow lagi. Terus kalau dia udah panen gitu, berarti next nggak boleh nanam kangkung lagi ya. Nanamnya misalnya buah begitu bisa ya? Kalau kangkung sih lebih ini ya, lebih Mudah ya? mudah. Jadi dia kebutuhannya nggak terlalu sulit gitu. Jadi nanam kangkung lagi nggak masalah. Oke, kalau next mau nanam bunga gitu gimana? Boleh. Ya kalau seandainya untuk tanaman bunga apa namanya, nggak terlalu ini sih. Dia hanya apa ya, yang paling penting itu matahari dan airnya. Itu paling penting. Kalaupun misalnya buah ya, kalau buah itu lebih kepada apa namanya tuh, mencegah hama ya. Kalau buah lebih kepada mencegah hama. Jadi itu lebih ini lagi ya, kompleks lagi ya, bagaimana membuat apa namanya, tanaman itu berbunga, tanaman itu berbuah gitu ya, trik-triknya gitu ya. Kalau saya lebih seringnya kita ini aja, apa namanya, nonton YouTube gitu ya, bagaimana cara membuat tanaman ini. Ini kemarin saya lagi coba bagaimana supaya pohon sawo saya berbuah gitu. Ya, ternyata memang harus dipangkasin semua gitu ya, dipangkasin daun-daunnya gitu ya, dan dipilih cabang yang terbaik gitu. Ya, terus kalau pepaya misalnya, pepaya kalau dalam satu apa itu namanya, satu apa sih, tangkai bunganya ya itu ya. Kalau dia muncul dua buah, maka satunya diambil gitu. Satunya dibuang gitu ya. Karena supaya dia pertumbuhannya itu optimal gitu. Jadi kalau untuk tanaman buah itu lebih kepada perawatannya yang kontinu. Kita ngelihat nih hari ini ada apa, hari ini ada apa gitu. Lewat sehari aja itu bisa beda gitu. Kemarin itu saya mencoba memotong apa namanya tuh, pepaya ya supaya dibonsai. Kan sudah dibonsai sekali, sudah dipotong sekali, kemudian dia tumbuh lagi. Kok dia tumbuh tinggi? Penasaran dong saya, dipotong lagi yang kedua kali gitu ya. Tapi ketika memotong yang kedua kali itu, saya tidak lihat dulu di batangnya itu, ternyata sudah berbunga gitu. Jadi udah terlanjur dipotong, tapi baru kelihatan begitu kita balik, baru kelihatan gitu ya. Jadi nyesal juga sih ya, udah berbunga gitu ya, kasihan juga dia nggak jadi berbakti ya gitu. Nah apa, jadi untuk yang lainnya akhirnya saya liatin dulu, oh iya dia udah berbunga, oh iya yang ini belum. Nah jadi apa namanya, terapinya tepat gitu, jadi kita tidak disamaratakan semua gitu. Jadi tanaman yang sama, usianya sama,
apa namanya, pertumbuhannya bisa berbeda. Ya, tergantung lahannya juga. Begitu Kak. Bu Iji mau nanya dong. Oh iya, silakan Kak Erna. Mau nanya Selamat kalau datang, Kak Erna. Iya, makasih Mbak Rida. Ini Kak Erna nggak boleh nanya, jilbabnya harus yang gelap. Ganti dulu. Kami matching. Ini belakangnya hijau dah, hijau. Nah, itu hijau. Tahu. Boleh, belakangnya hijau boleh. Habis syuting tadi juga ya. Ini di sebelah saya ada yang syuting tapi lagi sholat. Iya, untuk tanam itu kan butuh pupuk ya, Ya, betul. untuk penyubur. Nah, itu mengaplikasikan, meletakkan pupuknya berapa kali supaya nggak kebanyakan ya, misalnya kebanyakan pupuk berapa kalinya mungkin ya. Ya. Ini pengalaman yang agak teringat, melekat kuat ya di diri saya karena pengalaman melon tadi ya. Jadi memang tergantung dari tanaman yang kita punya itu ya. Misal nih kalau tanaman buah mangga itu misalnya udah besar, udah sekitar kita beli itu udah sekitar 80 cm atau 60 cm misalnya. Maka kita kasih apa namanya, pupuknya itu cukup 1 sendok apa tuh namanya, 1 sendok makan gitu ya, ditabur gitu ya. Tapi kalau dia tanaman-tanaman kecil, bibit-bibit kecil, nggak usah banyak-banyak. Kalau kata Bang Ucup 2 butir aja. 2 butir aja. Cucu saya datang tuh. Jadi cuma 2 butir aja gitu yang apa namanya, diberikan gitu karena dia kecil gitu ya. Jadi tergantung besar tanamannya, dan tergantung jenis tanamannya. Itu kalau antara buah dengan apa namanya tadi, bunga gitu ya. Itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Biasanya 2 minggu aja cukup. Jangan seminggu sekali, keseringan ini Iya, pupuk ya. 2 minggu aja cukup. 2 minggu cukup. Cepat 2 minggu. Kalau pupuk cair, apa barengan apa gimana? Kalau pupuk cair, jadi dia apa namanya, gantian kali ya, gantian dengan saya pakainya tadi ya yang antara campuran telur dengan micin, kemudian ada apa namanya, apa sih, kompos cair gitu ya. Bentar ya. Suaranya bergabung jadinya. Jadi kalau kompos cair itu dibedakan aja. Kalau udah dikasih pupuk yang apa cair, ya yang itu nggak usah dulu, yang padat nggak usah dulu, gantian aja. Oke, makasih Bu Wiji. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mumpung kita ada Kak Wiji. Ada? Kayaknya teman-teman yang lain shock karena Kak Wiji bilang cucu saya datang. Kita manggilnya kakak semua. Cucunya cucu ponakan, jadi jauh ya. Cucu ponakan, oke. Kak Isma jangan buka rahasia dong. Oke. Bang Ucup mungkin mau menambahkan, Bang Ucup. Mau nanya boleh nggak Kak? Oh iya, silakan Kak Trias. Jadi kan pekan lalu atau 2 pekan yang lalu ya, Tris kan pernah bilang beli pupuk di apa namanya, yang bukan toko tani ya. Kalau tadi kan Galang toko tani, ini yang di dalamnya Ragunan itu. Jadi dia tuh nggak ada komposisinya, tanah berapa, komposisi berapa, pokoknya ini udah siap tanam kata abangnya gitu. Oke gitu. Nah pas makin kesini jadi itu tanah main saya campur aja, terus saya nggak pakai nyemai yang tadi cantik-cantik pakai tray gitu, enggak, langsung cemplung aja gitu, langsung taruh gitu, makanya intinya bismillah lah gitu. Terus jadi begitu gede, iya ya rebutan lahan gitu jadinya. Terus akarnya saling tindih. Nah terus sampai pada jadi saya tuh akhirnya kemarin kan
mindahin bibitnya tomat itu, jadi tomat tuh ada yang di bekas kotak susu sama tempat makan yang plastik. Nah, akhirnya saya pindahin itu yang besar-besar ke bekas karungnya, karena kan tanahnya banyak sisanya. Terus sisanya pakai paralon. Nah, pas saya pindahin itu penuh banget, akarnya penuh gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya pas saya lihat komposisi tanahnya itu tanahnya merah yang tanah kering yang ya Allah, tanah kering yang nggak ada apa-apanya itu ya enggak. Terus sama campuran kayak itu loh, kalau di beras yang coklat-coklat namanya apa ya? Gabah ya? Sekarang. Kam. Nah iya kayaknya itu sama kotoran sapi kayaknya. Itu campurannya kayaknya itu. Terus jadi karena saya nyiramnya juga nggak pakai semprotan burung yang tadi dibilang main guyur aja biur gitu sama pakai selang gitu. Jadi loh kok lama-lama sekamnya makin turun gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya beli kayak begitu harus dipastikan nggak sih misalnya ini komposisinya kurang kayak begitu. Maaf Mbak Trias, tadi agak ke sinyal ya? Stop. Sinyal saya tadi. Jadi nggak lengkap tadi dengarnya. Jadi misalnya setelah itu tadi kan tadi awal nanamnya di bekas Tetra Pak kotak susu. Semisal ke tempat yang lebih besar, tadi contoh tanamannya itu tomat. Kan tomat katanya harus lebih kompak ya. Jadi saya nambahin ke situnya apa bilang sama abangnya ini buat tanaman buah atau ini buat tanaman sayur gitu, bisa bilang gitu nggak sih? Apa kita beli gitu Bu? Nambahin gitu. Kalau mindahin tempatnya yang lebih besar gitu. Ya sebenarnya sih kalau mau bertanya nggak masalah juga gitu. Cuma kalau untuk tanaman buah itu kan seperti saya bilang tadi dia lebih kepada tanah ya, gitu loh, lebih solid ininya medianya. Tapi kalau untuk tanaman sayur itu yang penting gembur ya, yang penting gembur. Jadi kalau kondisi tanahnya memang sudah gembur ya tidak perlu media tanam nggak masalah, yang penting nanti dipupuk gitu. Tapi kalau belum ya harus pakai media tanam tadi. Jadi kalau untuk sayur yang tadi sekam bakar, kokopit gitu ya, itu lebih mudah untuk cepat tumbuh. Kalau sayur kan usianya nggak panjang ya, beberapa minggu gitu misalnya. Itu jadi dia akan lebih cepat. Tapi kalau untuk buah lebih baik media tanam yang sudah jadi itu lebih simpel. Sampai jam berapa? Simpel gitu. Begitu Kak Rias. Jadi nggak perlu ini juga, kita lihat aja kondisinya di situ, jenis-jenisnya apa yang ada di situ. Tapi kalau mau lebih valid lagi nggak apa-apa, nanya aja. Mereka senang kok kalau kita tanya, tukang ini ya, kita tanya gitu, mereka senang. Apalagi kalau yang mereka jual bukan hanya pupuknya ya, kan ada yang orang yang khusus jual media tanam gitu, khusus jual pupuk gitu ya. Tapi kalau bisa kita beli yang sekalian dia juga ada tanaman di situ gitu. Jadi kita bisa tanya-tanya tuh banyak. Ya pengalaman dia lebih valid gitu ya, karena sudah memelihara. Tapi kalau untuk yang pupuk dan hanya media tanam saja itu belum tentu mereka sudah praktek. Nah, kadang-kadang lebih seringnya karena sekedar bisnis aja. Jual aja. Jual aja. Kalau tadi, boleh nanya lagi nggak? Tadi tanamannya pakai batu-batu atasnya untuk hiasan apa ada maksud tertentu? Hiasan. Yang mana tuh? Oh, yang di lantai. Bukan di atas. Oh, yang ini cabai. Mana? Ya, betul. Yang cabai. Cabai pelangi. Ya, jadi itu yang mungkin di tempat saya ini kan banyak banget binatang ya. Ada, mungkin saya pernah cerita kodok gitu ya, kodok nangkring di ini saya gitu. Terus
kencing, kadang-kadang buang air gitu kan. Jadi dengan ditambahkan batu-batu putih itu, pertama memang buat hiasan ya. Dia lebih kontras kan dengan tanamannya. Dan yang keduanya untuk mencegah tadi hewan-hewan tadi. Jadi kucing nggak mungkin buka-buka di situ gitu kan ya. Terus kodok juga kalau di tanah di batu dia nggak, kan kodok maunya yang lembab-lembab ya. Jadi lebih suka yang di tanah gitu. Jadi tanaman saya lebih terlindungi gitu. Itu sih mungkin. Kalau untuk kehiasannya mungkin secara nggak langsung berguna juga, bermanfaat juga. Kalau bekicot pernah nggak, Kak? Apa? Bekicot. Bekicot banyak, ada. Itu dia hama atau membantu sih sebenarnya? Soalnya saya banyak banget itu. Kalau bekicot lebih ke daun jadinya nanti ya. Daunnya Daun dan batang. Daunnya. Ya, dia ke daun ya. Di sini kalau saya di sini jambu. Jadi bekicot itu senang di pohon jambu. Kalau di sini, kalau di rumah saya ya. Ada kadang-kadang kalau lagi musim hujan ya. Hujan. Banyak banget di situ, bisa sampai 5, bisa 7 gitu. Jadi pohon Berarti harus diambil. Dari tampangnya kayaknya bakal langsung ini nih, memberantas bekicot. Langsung berburu. Ini banyak banget. Memang banyak, saya kira membantu kali ya. Jangan. Namanya hewan kan kalau composting juga banyak banget kan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, semoga ada yang nanya lagi. Yang saya mau ini Silakan Bang Ucup. sharing. Oh, sharing ya. Jadi ini saya pelajari dari YouTube ya. Jadi kalau misalkan saya nonton YouTube tuh salah satunya nyari-nyari referensi tanaman. Ya, sama. Ada itu Bang Brewok Garden, terus juga ada channel-channel Tabulam Pot Fruit dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi referensi di YouTube ya kalau misalkan cari ilmu-ilmu. Nah, ada satu ilmu yang saya dapetin dari YouTube tuh kan tanaman tabulam pot ya, itu membutuhkan unsur NPK, nitrogen, fosfat sama kalium. Itu yang makro, yang mikronya itu ada magnesium, ada lain-lain banyak, tapi fokusnya di NPK dulu. Nah, NPK itu ada tugas dan fungsinya masing-masing. N itu nitrogen untuk pertumbuhan daun. Terus P itu fosfat. Fosfat itu untuk pertumbuhan bunga. K itu adalah kalium. Kalium itu untuk buah. Jadi NPK itu kan biasa kalau beli di warung-warung itu kan 16. Maksudnya adalah NPK-nya itu semuanya 16%. Nah, jadi seimbang. Tapi sebenarnya ada pupuk-pupuk lain yang memiliki komposisi yang NPK-nya tidak 16 ya, ada yang 8, 9, 24 dan lain-lain. Karena kebutuhan dari tanaman tersebut. Jadi misalkan tanaman ini belum berbuah alias masih muda, itu biasanya N-nya yang banyak ya, biar daunnya banyak. Kemudian ketika udah siap buah itu P-nya yang banyak biar dia cepat berbunga. Dan kemudian baru setelah ada buahnya itu K. Kalau K-nya yang banyak. Kalau K itu adalah untuk buah itu tidak rontok atau gagal matang. Dan juga ditambahkan kalsium ya, Ca. Nah itu. Kemudian itu kan anorganik. Nah makanya jangan terlalu banyak-banyak. Dan bagusnya diiringi dengan organiknya. Nah kalau organiknya itu kan biasanya itu random ya, misalkan kompos itu berapa sih NPK-nya, perbandingannya. Namun kalau diteliti biasanya setiap kompos atau kandang itu memiliki NPK-nya yang berbeda-beda dan bisa diperkirakan. Contohnya sapi, kotoran sapi itu ketika jadi pupuk kandang NPK-nya itu besar di N. Nah,
Terus kemudian kalau pupuk kambing itu NPK-nya itu sama NPK, makanya pupuk kambing itu mirip sama NPK Mutiara Anorganik yang biru yang 16 16 16. Kemudian juga kalau ayam atau jenis-jenis unggas itu NPK-nya itu besar di K. Makanya ayam itu bagus untuk buah. Begitu. Nah, itu tergantung kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, itu yang pengen tahu apa sih maksud dari NPK itu sendiri. Nah, itu. Kemudian juga dalam penyiraman itu kita juga bisa menambahkan NPK, yaitu dengan air cucian beras. Itu NPK-nya ada. Nah, itu. Makasih Bang Ucup, dimengerti. Ini itu aja ya sharingnya ya dari saya. Ya, Jadi terima saya kasih baru Bang tahu Ucup. loh. Tadi saya Oke. yang apa namanya air beras tadi ya, tiap hari itu dimanfaatkan, sayang. Ya kalau ibunya ini ya masak nasi, cuci beras, bilang airnya jangan dibuang dulu, tampung dulu di satu botol. Ada ini penampungan khusus air beras gitu. Iya, dekat rumah saya itu kan ada kontrakan sekian ya. Jadi kalau nyuci beras saya suka bilang, ini air berasnya ini ya, ditaruh di sini. Gitu. Kumpulin. Termasuk cangkang telur, termasuk jelantah. Gitu. Kalau jelantah kan kita nanti bisa buat sabun. Kalau cangkang telur itu bisa itu loh Karida. Kenapa? Fosfor ya. Ya, buat jadinya molusa ya. Oh iya Bang, IP-nya itu bukan fosfat tapi fosfor. NPK. Jadi kalau cangkang telur itu lebih ke P ya, ke fosfornya. Oke. Baik, teman-teman semua sudah tidak ada pertanyaan karena sudah 3:30. Dulu. Ya, kita mau ngadain. Kenapa? Ada Ayu Fitriani mau nunjukin tanamannya enggak? Kemarin kayaknya udah. Ayu masih ini enggak? Ayu. Ini kemarin tanamannya bagus ya? Yang kemarin bagus siapa ya? Yang kemarin bagus siapa ya? Yang ini yang ditaruh depan rumah. Iya, Kak. Oh, Ayu ya? Iya, Ayu kan ya? Iya, Kak. Tanamannya. Penasaran nih Kita gimana belum sekarang? lihat. Coba yuk. Dilihat. Boleh, Kak, boleh. 10 harian ya? Kita mau lihat. Oh, pasang video atau gimana nih? Oh, dia lagi live. Dan berlari. Lagi lari. Berlari. Iya, ke depan dulu ya, Kak. Ya. Oke. Kami menanti. Pakai kacamata dulu deh. Oke. Aku siap screenshot. Itu Karida kok bisa tumbuh pakai pupuk apa tuh? Ih, lihat itu tuh. Biar nggak Gimana silau. sih cara pin? Nggak bisa pin ya? Di kepalanya Yuk, bersuara yuk. Ada daun. Kamu sambil jelasin yuk. Ini jadinya Karida mulu mukanya yuk. Yang di layar. Ayo sambil jelasin. Oh, itu dia tuh. Wah, sudah besar banget nih. Wah, Ayu ini berapa hari? Ayu nanti juga ya fotonya biasa Kak Isma. Iya, ini aku nggak bisa screenshot soalnya Ayunya nggak ngomong. Coba kalau ngomong. Ini deh. Ayu sengaja ditaruh di luar ya? Iya, sengaja taruh di luar buat matahari, Kak. Ya, benar. Ini nggak pernah dimasukin kalau malam? Enggak. Oh, Masya Allah. Terus coba deh lihat ke tengahnya. Ke tengahnya apa? Bawahnya apa itu?
Bawahnya itu air, Kak. Oh, Iya air kok sama pakai air tisu atau aja. pakai tisu atau pakai kain flanel? Oh, tadinya pakai tisu. Sekarang? Alas. Sekarang kayak tisunya udah mulai Iya, hilang, Kak. benar. Terus pakai AB mix-nya berapa persen? Udah yang 7 mili. Oh iya, udah yang 7 mili. Iya, karena udah besar. Iya, bagus. 14 hari, 16 hari udah bisa panen nih, yuk. Selamat ya. Iya, Nanti jangan Kak. lupa fotonya. Foto Cuma bikin pohonnya satu ya. sama Foto pas nanti. panen yuk. Ayu sayang banget cuma bikin satu yuk. Ya nanti kalau hasil niatnya mau bikin lagi, Kak. Oh iya. Kalau banyak bisa dijual ya Kak Isma ya. Iya. Coba bisa makan 3 kali. Oke. Terima kasih, Ayu. Iya, Kak, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ya tambah semangat. Oh iya, buat besok jangan lupa progres akan ada pendampingan kedua untuk kelas pada hari ini, yaitu menanam di media tanah gitu. Teman-teman bisa langsung nyoba seperti tadi apa yang sudah disampaikan Kak Wiji. Boleh pakai bibit langsung, boleh pakai tadi belah biji cabai terus kemudian dikasih air. Yang tenggelam itu adalah bibit yang bagus, kemudian jangan lupa nanti dijemur cuma beberapa saat, 2 menit sampai kering. Biar apa fungsinya? Buat biar enggak mengalami pembusukan. Atau dengan benih-benih yang lain. Oke, silahkan dicoba, nanti kita akan lihat progresnya. Dari beberapa, dari hidroponik, dari tanah, kira-kira yang menyenangkan dan yang bisa sukses yang mana. Jadi insya Allah kita ketemu pekan depan lagi ya untuk acara pendampingan ini ya, Kak Isma dan teman-teman yang lain. Oke, karena hari udah sore, bersiap ya, kita mau ngadain quiz. Yeay. Apakah? Ya. Nah, Ya, ini langsung aja kuisnya di sini. Kak Isma tadi berdoa, mudah-mudahan yang menang bukan yang sama. Oke. Iya. Ya, silakan. Bismillah. Insya Allah ini hasilnya nggak nunggu 2 hari. Langsung. Hasilnya langsung ketahuan. Satu yang paling tinggi ya ini berarti yang dapat ya? Ya. Di dong, Karin. Bisa dikirim di WA aja, Kak. Itu tinggal diklik di chat. Tinggal diklik di chat. Soalnya saya pakai laptop yang Zoom. Oh, alah. Oh, iya. Bentar ya. Ditaruh di mana sih? Ini ditulis, ini di start live quiz ya? Ya. Kayaknya ini yang di-share link ini deh. Bukan ya, link, bisa langsung. link mainnya. Itu link ke guru. Bisa. Enggak sih? Bisa nggak? Share buat guru ini. Bukan share quiz. Enggak kok, sama. Oh iya kok admin sih, astagfirullah. Aku jadi gurunya nanti. Mohon maaf teman-teman, ya udah kebaca tuh semua Ya, pertanyaannya. udah kebaca. Salah nge-share. Yang ini ya Oh, teman-teman. langsung. Jangan ada yang akses ya, yang jujur ya. Yang kedua ya. Oke, di WhatsApp ya berarti yang link baru ya. Ya. For student. Dah, benar. Dah, start.
Belum ada yang gabung nih. Join a game aja kan, nggak usah start. Iyalah dia harus taruh kodenya ternyata. Langsung klik aja yang ada di WA. 593-841. Iya, aku nggak bisa. Join. Loh, harus sign up. Oh, harus pakai email ya? Baru ada Tri. Harus pakai email ya? Baru ada 1 Tri yang ikut. Ada Balkis. Ada Kaze Miyamoto ikutan. Karida Yuk. dong. Kan nggak tahu juga isinya. Yuk siapa? Ada Ayu, 4 orang. Kalau udah 6 orang kita mulai ya. Ada Galang, Nio nggak mau ikutan? Boleh lo ikutan lo. Boleh? Kak, Ayo bentar. Kak Isma, Kak Trias, Mau Kak masuk. Erna Iya. boleh? Aku gaptek, jadi baru join. Ada Nio. Ada Oh, 5, aku satu sign lagi. up. Kampungan banget sih. Siapa satu lagi? Ayo hurry up, hurry up. Ada Syamil tuh. Tri, Balkis. Syamil nggak ikut Syamil. Dah? Galang nggak ikutan? Syamil? Galang, jangan ngambek dong, Galang. Gak apa-apa kok menang. Cuma kita ambil yang juara 2. Dah? Dah ya, 5 orang. Galang mau ikutan nggak? Mana Galangnya? Ya, kita mulai aja. Oh, Galang ikutan. Oke. 1, Nggak dikasih musik, dah. udah? Oh, udah. Di itu dong, di share dong biar kelihatan. Oke. Biar lihat serunya, naik turunnya. Ih, kesel nih, Nia paling tinggi. Belum keluar, dah. Ih, banyak menipu nih. Kok nilainya jelek sih? Galang sering Zoom ya, jadi pakai nomor absen. Sama ya Meneo ya. Iya, disusul. Iya. Wah.
Oke, sudah selesai. Ayu memimpin. Saat ini akan aku. Ya, aku nggak berhasil lagi nyelipnya. Oke, sudah semua? Ya. Isma masih? Wah, Ayu memimpin, kemudian Kak Isma. Kalau Kak Isma menang di ini diskualifikasi. Yes! Lucu banget nih, Bro. Canda Masih dengan Tri. Mbak Tri ini masih berhitung-hitung apa ya kira-kira? Ya. Masih ada ya? Bisa kalah nih. Oke? Oke ya, kita udah tahu nih pemenangnya nih. Oh, Mbak Tri. Lawan anak-anak. Mbak Tri masih berjuang, ayo silakan Mbak Tri. Seru banget. Ya, 2 menit lagi ya, kuis akan berakhir. Ya, selesai. Ya, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Kita udah mendapatkan nih pemenangnya, tapi kalau karena pemenangnya adalah panitia. Maaf ya. Ya, juara pertama siapa? Kak Isma Nakia. Yang kedua adalah Ayu dan Galang. Selamat. Dengan perolehan ya. Menjawab 57%. Benarnya 90% ya. Ayu juga sama. Galang juga sama. Oke. Jadi kita ngambil berapa pemenang nih Kak Isma? Satu ya, karena Kak Isma menang di kualifikasi ya. Maaf Kak Isma dengan kesalahan hati. Yang menang adalah kali ini adalah Ayu yang akan mendapatkan hadiah. Ditunggu ya kontaknya langsung. Selamat Ayu. Selamat Ayu. Kirim alamat ke aku. Baik, teman tumbuh semuanya. Jadi kita sekarang punya panggilan nih buat teman-teman semua. Namanya teman tumbuh. Kenapa namanya teman tumbuh? Karena kita adalah teman-teman yang hobi menanam dan sama-sama suka lihat tanaman yang tumbuh ya. Jadi kita namanya teman tumbuh nih, Kak Wiji, Kak Isma, Kak Tria. Jadi kita manggil teman-teman semua dengan nama teman tumbuh gitu. Karena acara sudah selesai semuanya dan selamat kepada Ayu yang hari ini menang dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain untuk gabung dan ajak teman-teman. Insya Allah jangan lupa besok Sabtu pekan depan kita ada pendampingan juga, kelas coaching juga untuk media untuk menanam konvensional dengan media tanam tanah yang tadi sudah dipresentasikan oleh Kak Wiji. Hari Ahad, Kak, bukan Sabtu. Oh ya, Afan. Maaf. Hari Ahad. Kita Hari berharap Ahad ya. teman-teman pada mau nanam ya. Oke. Terus update menanamnya, semoga yang tadi Ayu juga udah mempraktekin nanamnya udah tambah banyak gitu. Kayaknya boleh nih Kak Isma, hadiahnya adalah benih-benih. Tapi kalau nanti temennya semakin banyak, kita tambah benih lagi kayaknya asik lucu. Jadi makin variatif, makin banyak yang ditanam. Gitu ya Kak Wiji ya? Ya betul, benih-benih lumayan tuh. Oh banyak. Oke, untuk terakhir Kak Wiji mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman tumbuh semuanya? Ya, yang penting ketika kita menanam, pertama rasa bahagia dulu ya. Rasa bahagia dulu bahwa kita akan mensyukuri nikmat Allah gitu. Seandainya tanaman kita itu tumbuh, ya maka dia akan berbakti kepada yang menanam gitu kan. Kita akan mendapatkan hasilnya gitu. Kita penuh rasa syukur. Tapi walaupun misalnya tanaman kita itu tidak tumbuh, ya, maka kita tetap dapat tuh pahala kebajikannya. Kita sudah berikhtiar gitu. Nah, jadi teman tumbuh semua, namanya menanam, jangan banyak putus asa. Ketika kita gagal, maka
itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk pembelajaran kita berikutnya. Gitu. Insya Allah. Nah, itu aja cukup, Farida. Oke, terima kasih. Itu teman-teman udah dapat insight-nya ya. Jadi jangan pernah patah semangat dalam menanam. Gitu. Jadi kita makin tahu ya bahwa untuk mensyukuri nikmat Allah itu sajian yang ada di meja makan itu melalui proses yang luar biasa. Jadi kita bisa mensyukuri dan kita bisa tahu, oh inilah jerih payah petani sayur untuk merawat dan menghasilkan sayur yang segar hingga sampai ke meja makan kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua untuk partisipasinya. Juga terima kasih buat Kak Trias, Kak Isma, Kak Wiji lagi, dan Ayu, ada Neo, ada Balkis, ada Galang, ada Syamil, terus ada Kak Ucup juga. Kita boleh dibuka videonya, kita foto bersama untuk sesi dokumentasi. Halo Kak Isma, ayo silakan dibuka. Yuk, dibuka sih, itu nggak ada ya, Nayarsya. Naik siapa? Udah keluar ya. Oh iya, Nash. Neo mau buka? Ayo, Balkis? Syamil. Ayo, Ya Balkis. Galang. Galang? Lang. Lang ngambek ya? Oh enggak, ya. Galang. Enggak, Kak. Syamil? Oke, kita foto bersama ya. Syamil mana nih? 1, 2, 3. Teman tumbuh gimana ya? Coba begini ya, tumbuhnya Ibu. Gini aja. Atau, oh ya begini ya? Oh begini. Sampingnya. Oh begini ya. Oke, yuk sekarang kita ini foto buat teman tumbuh. Syamil, Pak, mana nih videonya nih? Mil. Ayo, Syamil. Angkat tanganmu. Tar dulu. Belum. Tangannya kaku, Farida. Oh, belum. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, sama-sama kita tutup dengan lafaz istighfar alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pekan depan. Adanya Galang ya. Galang adanya ya. Bukan, Kak, saudara. Oh, saudara. Oh, saudara Yang Galang. bukan cucu. Oke, kita bertemu lagi insyaallah pekan depan hari Ahad jam 2 insyaallah. Semoga kita Syamil baru muncul ini. Oh, itu namanya Syamil. Oh, Syamil kemana aja, Mil? Nah, kita ulangin lah. Fotonya sekali lagi ada Syamil. Ulang nggak? Ayo, mau foto bareng? Ayo, Syamil. Syamil udah nyala nih videonya. Yuk, Lagi. foto lagi yuk. Tangannya semua. Ini semua udah muncul nih. Yuk, Balkis. Mati lagi. Syamil, mati Syamil, lagi. nyalain videonya, Syamil. Sinyal kali ya? Iya, sinyal kali ya. Oke. Iya. 1, 2, maaf ya, teman-teman. 3. Nah. Syamilnya tidak ada. Belum. Senyum terbaik. 1, 2. Salah. 1, 2. Oke, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi pekan depan. Semoga dalam keadaan lebih baik. Semoga kita berdoa juga ya buat corona agar lekas berlalu dan teman-teman yang sakit semoga disembuhkan. Yuk, salam sehat semua. Stay fit, stay healthy. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama.